Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, JC Angela. Yeay! Jangan lupa di subscribe dan pencet tombol loncengnya sekarang. Di video kali ini, aku mau review drama Korea berjudul Fix You. Drama yang disutradarai oleh Yoo Hyun Ki dan naskahnya ditulis oleh Lee Hyang Ki, memiliki total 32 episode. Drama bergenre medis dan romansa ini tayang di KBS. Fix You menceritakan tentang perjuangan seorang psikiater yang berusaha menyembuhkan pasien dari luka emosional mereka, yaitu Lee Si Jun yang diperankan oleh Shin Hak Kyun. Dia adalah seorang psikiater di rumah sakit ternama yang sangat bersemangat tentang pekerjaannya dan juga sangat mengenal para pasiennya. Ia percaya pada penyembuhan daripada pengobatan. Jadi Lee Si Jun ini adalah seorang psikiater yang bersedia melampaui tugasnya untuk merawat pasiennya. Bahkan dia sampai tinggal selama 24 jam di rumah sakit. Hanya saja sikap overnya ini banyak tidak disukai oleh para perawat dan dokter di sana. Drama ini dibuat dengan tujuan yang baik, agar kita juga mengerti dan menjelaskan masalah kesehatan mental secara umum, yaitu seperti kecemasan, depresi, gangguan panik, trauma, skizofrenia, alkoholik, dan masih banyak lagi. Dengan berbagai pasien dan dokter yang beragam, Fix You juga akan menunjukkan bagaimana seorang pasien dapat memiliki masalah kesehatan mental dan bagaimana sebagai seorang psikolog untuk menangani kesehatan mental tersebut. Suatu hari, Han Woo Joo yang diperankan oleh Jung Sung Min adalah seorang aktris musikal yang sedang naik daun. Setelah perjuangannya selama 10 tahun, akhirnya dia diakui oleh banyak orang dengan mendapatkan penghargaan sebagai pendatang baru terbaik. Woo Joo ini adalah seorang wanita yang baik. Dia juga jujur dan memiliki integritas terhadap pekerjaannya. Dia sangat mencintai pekerjaannya sebagai aktris musikal. Namun, ia memiliki masalah terhadap manajemen emosinya. Moodnya bisa naik dan turun secara cepat. Dan ketika kemarahannya sudah tidak bisa terbendung lagi, seringkali dia melampiaskan amarahnya tersebut dengan merusak barang yang ada di sekitarnya. Nah, ini juga yang membuat Han Woo Joo tidak disukai oleh orang-orang sekitarnya. Saat dia sedang berada di puncak kebahagiaannya, yaitu mendapatkan penghargaan, dia tidak bisa menahan emosinya tersebut. Namun, kebahagiaan itu hanya sebentar. Ketika sebuah situasi yang tidak terduga membuat kacau hidupnya dalam seketika, Han Woo Joo tampaknya tidak tahu bagaimana cara untuk memproses semuanya. Dari yang dia sangat bahagia hingga akhirnya dia sangat kecewa dan sangat marah. Nah, saat itulah amarah terbesar yang ada di hidupnya tiba-tiba menjadi mimpi buruk. Saat itulah Han Woo Joo dan Si Jun bertemu. Si Jun yang merasa bersalah karena kesalahpahaman yang menyebabkan bencana besar di kehidupan Woo Joo, akhirnya mengajak Woo Joo untuk memimpin salah satu pengobatan di rumah sakit tempat dia bekerja. Nama penyembuhannya yaitu terapi teater. Karena Woo Joo juga adalah seorang aktris musikal, jadi dia bisa menyalurkan bakatnya untuk membantu berbagai pasien di sana. Dengan bantuan Woo Joo, banyak pasien yang menyadari kalau mereka ternyata sakit. Pada drama ini, banyak sekali
upaya dari para dokter dalam menangani pasiennya. Karena terkadang banyak pasien yang tidak sadar bahkan menyangkal kalau mereka itu memiliki masalah mental. Padahal jika masalah mental tersebut tidak disembuhkan, bahaya dan kerugian akan dirasakan bukan hanya pada pasien, namun pada keluarga atau lingkungan sekitarnya. Banyak sekali kasus penyakit mental yang diangkat ke drama ini. Yang pertama ada gangguan delusi. Gangguan delusi di drama ini ada banyak sekali sebab dan akibatnya. Yang pertama ada seorang pria yang berdelusi kalau dia itu adalah seorang polisi patroli. Dia berkeliling dengan menggunakan baju patroli polisi setiap malam. Bahkan dia juga memiliki alat cek untuk mengetes kadar alkohol di dalam tubuh yang akhirnya bisa merugikan orang lain karena ternyata alat tersebut rusak dan menunjukkan kalau orang tersebut kadar alkoholnya tinggi padahal dia tidak minum minuman keras. Ada juga seorang anak kecil yang berhalusinasi diikuti oleh sosok masa kecilnya. Dia selalu menjerit dan marah ke sosok masa kecilnya tersebut. Ini terjadi karena di umurnya yang masih sangat kecil, dia dikirim seorang diri ke luar negeri untuk belajar di sana. Tetapi di sana ia justru dibully oleh teman-teman sekelasnya. Kemudian ada juga seorang wanita yang didiagnosis delusi fisik, di mana dia merasa di tubuhnya itu hidup serangga. Dia selalu menggaruk tubuhnya hingga luka-luka, kemudian menyemprotkan obat serangga ke tubuhnya tersebut supaya serangga yang ada di dalam tubuhnya itu mati. Nah, hal ini terjadi karena ia ditinggal oleh kekasihnya dan disebut sebagai serangga. Penyakit mental lain adalah alkoholik. Nah, ternyata alkoholik adalah merupakan penyakit mental juga dikarenakan penderitanya hanya bisa tenang dan nyaman setelah meminum alkohol. Tetapi terkadang meminum alkohol yang berlebihan bisa menyebabkan fungsi hati dan ginjal menjadi terganggu dan bisa juga menyebabkan kematian. Ada juga gejala somatis semacam penyakit saraf yang pasiennya itu merasa sakit di bagian tubuhnya, tetapi setelah diperiksa tidak ada masalah apapun di dalam tubuhnya. Pada drama ini ada seorang pemain sepak bola legendaris yang tiba-tiba merasakan sakit di kaki bagian kiri. Nah, ternyata dia mengalami krisis kepercayaan diri karena akhir-akhir ini dia selalu kalah dan performanya menurun sehingga ia mengalami stres berat yang tiba-tiba membuat dia merasakan sakit yang luar biasa di bagian kaki tersebut. Kemudian ada gangguan kepribadian ambang, merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan hubungan yang tidak stabil dengan orang lain. Pengidap gangguan ini biasanya memiliki emosi yang labil. Selain itu, mereka juga memiliki dorongan atau kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri. Kemudian ada gangguan pika yang merupakan gangguan makan yang didefinisikan sebagai konsumsi benda-benda atau zat-zat yang bukan makanan dan tidak bernutrisi secara terus-menerus. Jadi sang pasien bisa memakan kotoran, tanah, kapur, sabun, rambut, kain, wol, kerikil, dan lain-lain selain makanan. Pada drama ini, sang pasien memakan kertas. Bahkan dia memakan rumah yang dibentuk dari kertas. Rumahnya pun masih utuh karena dia tidak mengunyah, jadi langsung ditelan, yang menyebabkan dia harus dioperasi untuk mengeluarkan zat-zat tersebut. Kemudian ada anoreksia, yaitu merupakan gangguan makan yang ditandai dengan rasa takut yang berlebihan
Bila berat badan bertambah, penderita anoreksia terobsesi untuk memiliki tubuh yang kurus dan melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan bentuk tubuh yang ideal menurut mereka. Kemudian ada sindrom Tourette akut, merupakan gangguan yang menyebabkan penderitanya tiba-tiba melakukan gerakan atau ucapan berulang-ulang yang tidak dia sengaja atau di luar kendali. Kemudian ada serangan panik, yaitu munculnya rasa takut atau gelisah secara tiba-tiba. Kondisi yang juga disebut sebagai serangan kegelisahan ini ditandai dengan detak jantung yang tidak stabil, napas menjadi pendek, pusing, otot menjadi tegang atau gemetar. Serangan panik ini dapat berlangsung selama beberapa menit atau hingga setengah jam. Kemudian ada PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder, yang merupakan gangguan mental yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan sebuah peristiwa yang tidak menyenangkan. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari drama ini, dan kalimat-kalimat yang diberikan oleh drama tersebut bisa membuat kita termotivasi untuk menjadi lebih baik. Berikut adalah petikan dari kalimat-kalimat motivasi tersebut. Terkadang kejutan yang besar membuatmu ingin menyangkal hidupmu. Ahli psikiater bilang, gangguan delusi disebabkan oleh sejumlah besar dopamin di sistem limbik otak. Penyebab terbesarnya adalah memiliki jiwa yang hancur. Itu sebabnya orang butuh tukang reparasi jiwa. Jangan ukur dirimu dengan standar yang diatur orang lain. Pujian dan makian hanyalah angin sepoi-sepoi. Itu semua tidak bertahan lama. Apapun penyakitmu, jangan pernah berjuang sendirian. Jika kamu bisa mengatasinya sendiri, itu berarti bukan penyakit. Tidak ada yang mau mati di dunia ini. Orang-orang memilih kematian bukan karena mereka ingin mati, tetapi karena mereka ingin mengakhiri rasa sakit. Depresi bukan hanya bentuk kesedihan lain. Depresi adalah saat seluruh tubuhmu terasa lumpuh dan hatimu terasa hampa. Kondisi putus asa yang membuatmu merasa tidak berdaya dan tidak bisa melakukan apapun. Berolahraga dan mendapatkan sinar matahari, aktivitas kecil tapi membahagiakan itu bisa mengubah aktivitas sistem saraf kita, dan itu bisa mencegah kita merasa depresi. Nah, untuk yang penasaran, ayo segera ditonton drama Korea berjudul Fix You. Sekian dulu video dari aku. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi untuk kalian semua yang mencari drama Korea yang seru dan memotivasi. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye!